Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, Bu. Ada yang tadi tak sholat zuhur? Ya tahu. Kalau yang sore yang rambutnya nggak basah nih, kayaknya tak sholat. Anak-anak nih, yang tak sholat zuhur, jujur. Saya Bu. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, silakan ketua kita berdoa dulu. Silakan ketua. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma ya Allah ya Tuhanku, berilah aku ilmu dan pemahaman ya amin. Selesai. Guru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada semua? Hadir dulu. Buatkan dulu lah ya. Ya Bu. Adinda Hafifah Syahira, hadir Bu. Emma, hadir Bu. Happy, hadir Bu. Mega Aulia, hadir Bu. Dimas, Ekwador, Mince, Kristin Pulau, Mainan Ika Kurnia, Putri Mawati, Deslita Almira Rizka, nama-nama Selvi Serawati, Putri Kristiani, Emerald Arjasa, Al-Fadli, Baca Al-Fadli, Darman Anggata, Darman dari Pak Ikroman enggak? Ya iyalah. Farel Dirmansyah, Farel Ikroman tadi bohong, tadi Pak Ikroman, kenapa? Itu jangan lagi. Kalis, Ya, belum. Nabil Elia Pratama, Abdul kenapa tadi Pak Gigil? Arif, kan kawan? Jangan duduk kawal seperti itu, kan? Oke, baik semuanya hadir ya. Kalau bisa, kalau kamu nggak sakit parah, lagi sakit bisa jalan, kepala pusing sedikit, sekolah, ya. Kecuali udah parah, perutmu misalnya dalam semenit itu bisa 3 kali BAB, nah barulah usah sekolah. Dalam semenit kamu BAB terus, nah, baru usah sekolah. Tapi selagi masih bisa sekolah, ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, karena juga siap, semuanya juga buka mantu ibu ya, apalagi kita di sekolah kan, kita dibantukan mukanya, kita nyanyi lagu sama-sama dulu, lagu nasional. Kenapa? Saya tadi pas pelajaran nyanyi lagu apa? Kita nyanyi lagu. Sekarang kita nyanyi lagu tak getar karena sekarang udah masuk bulan. Bukan tanggal 20 Oktober hari apa? Ya, jadi kita jadi kita dengar. Nah ini semuanya ya, ibu pantau yang berjalan itu nanti tandai bercanda sendiri ya penyanyi. Apa? Sekarang aku begini tak mana.
aja Pak. Saya tahu. Coba satu orang nengok dari lirik lagu itu coba. Siapa yang bisa ngambil kesimpulan apa? Apa? Bahasa kesimpulan apa lagi? Cewek. Kok tawuran? Daripada tawurannya. Coba baca liriknya tadi apa coba? Bela yang benar, jangan kawanmu yang nggak benar kamu bela, jangan kawanmu datang terlambat kamu bela. Ya dibaca nih. Oh, saya izin terlambat kenapa? Kalau saya bannya motornya rusak. Terus kenapa kamu ikut-ikutannya? Saya menolak itu nggak apa-apa. Kalau dia sendiri, kalau udah ada pula 5 orang itu, kalau nggak ada kawanmu satu bantu tak butuh kamu ikut membantu lagi, ya. Karena apalagi yang kita ada di maknanya. Nih, mengusir penyerang, maju terletak mengusir penyerang sekarang zaman sekarang penyerang itu siapa coba? Apa penyerangnya? Tegal, siapa lagi? Ada kalian mengusir Tegal? Ya. Ini lagi maju terletak terus kita menang apa maknanya? Maju bersama-sama. Ya, kalian mau misalnya kelasnya mau oke, kelasnya mau aktif, kelasnya mau juara dalam semua pertandingan kok? Kalau satu kelas kalian gak kompak, apa jadinya? Hancur, ya. Jangan ada kelompok-kelompok ini nih kelompok-kelompok geng cantik, ini kelompok-kelompok geng ML, ini kelompok-kelompok ini ya. Gak boleh kelompok-kelompok semuanya sama. Ya, jangan nanti si selfie gede-gede Fadli gede-gede Arif ya, si Arif gede-gede si Karis, gak boleh ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Bentar ya, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu gimana kondisi perasaannya hari ini. Gimana perasaan hari ini, Darman? Hah? Gak punya perasaan? Gimana perasaan hari ini? Kok tanya? Ngantuk. Ya makanya kalau tadi kan coba Ibu udah kirim link di WA kamu, boleh coba dibuka handphonenya. Kamu boleh jawab ini sejujur-jujurnya, ya. Boleh jawab sejujur. Kondisi perasaan kamu dari pagi tadi sampai sekarang ini nggak ada tahu namanya siapa, ya. Kamu boleh isi lagi senang kah, lagi sedih kah, atau lagi marah kah? Oke, ada satu orang udah senang dia. Jujur ya nak jawabnya, ini nggak bakal tahu Ibu siapa yang isi jujur. Boleh isi jujur, gimana perasaan kamu hari ini? Ada satu orang yang marah. Ada 2 orang yang marah. Ayo yang main sekarang sekali sedikit. Kita 20 orang ada pilih. Lalu berapa nih? 5, 8, 9, 12, masih ada 8 orang lagi. Lalu 14 orang lagi, sekarang 6 lagi. Kalau ada pakai kemarin. Ya. Udah semua? Berapa nih? 6. Buka TikTok kan, pakai itu, lanjutkan, pakai itu. Ya, teman pakai itu. Tidak bakal
Iya, betul. Udah? Udah, simpan infonya lagi, kita infonya lihat di depan. Ada 7 orang yang hari ini yang senang. Ya, itu nggak tahu siapa yang tapi lebih banyak di dalam kelas ini yang senang. Semoga sampai pulang sekolah nanti dia senang. Ya. Kemudian ada 4 orang yang sedih. Ya. 4 orang ini nggak tahu entah karena dia tadi belum makan, mungkin dia nggak dapat uang jajan hari ini. Ya, entah dia lagi galau ya, karena masalah dia tadi malam nggak sekolah ya, atau dia lagi banyak pikiran lah, pokoknya dia. Kemudian ada juga 5 orang yang makan. Mungkin lo cuma ada yang jauh marah. Kemarin ibu pernah nanya sama anak kelas 10 itu 1 orang boleh marah. Dari 25, sekarang dari 20 orang ada 2 orang yang marah. Kenapa marah? Yang jawab berarti saya bersuara. Iya, pada bersuara. Oke, bisa kita lihat dari sini. Kan ibu, bisa kita lihat dari sini juga kondisi perasaan kamu sendiri dan perasaan teman-temanmu. Bayangkan, misalnya, Farel dia ini senang, si Fadli ini sedih, ya. Tiba-tiba si Farel ngajak si Fadli ke Sanda. Dia bilang, kok itu aja laut, kalau pada kan gak ada uang. Dia lagi ke situ. Apa gimana perasaannya dia ke Fadli? Makin sedih. Ya, atau si Farel satu lagi, banyak kali Farel satu lagi. Kamu isi senang, si Darman isi marah. Atau begini kan dari mana bercanda? Rupanya dia ibarat kita kamu isi dunia balik. Ya, jadi apa maksud ibu dengan ini? Kalian harus tahu batasan, karena masing-masing kamu, masing-masing temanmu itu berbeda-beda. Ya, ada temanmu mungkin yang hari ini kondisi hatinya sedang tidak enak, ada mungkin kondisi hatinya sedang sedih atau sedang marah. Ya, semoga yang nulis marah hari ini nggak sedang marah sama ibu ya. Ya, semoga tadi sekolah sedang marah sama ibu. Tapi bagi orang-orang yang memilih marah hari ini, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Biar marah kalian itu tidak meledak-meledak. Gimana caranya? Yang pertama, ketika kamu sedang marah, hitung dulu 1 sampai 10. Ya. Misalnya nih, kamu mau, ya misalnya kamu marah di rumah sama siapapun, daripada kamu berkata kasar, daripada kamu berkata jorok, kamu binatang kamu sebutkan, mending kamu tahan diri dulu, hitung 1 sampai 10. Cukup 1 sampai 10 aja, nanti itu udah agak tenang. Jangan sampai 100, ya, otak dulunya, itu kan, ya. Coba hitung 1 sampai 10. Terus kebiasaan kamu atau kita ibu juga biasanya ketika marah kita lebih sering menyalahkan orang. Misalnya kamu tadi pagi marah sama mamamu, kamu bilang kayak gini, mama nih mana baju aku, mama mau gosokkan baju aku, misalnya. Ya, kita lebih sering marah-marah ketika kita menyampaikan sesuatu itu bilang objeknya. Kita sering bilang kau dibagi, kau tidak kau gitu ya, kalau marah ke kawannya ya. Kau selfie, kau aja dulu kayak gitu ya, biasanya kalau kita marah. Ya, sekarang coba kita ubah dari kau tadi ubah ke saya. Gimana coba? Siapa yang bilang? Nabil, coba. Nabil, ibu punya kalimat nih. Ibu bilang, kau ini Nabil lambat terus setiap pagi. Coba ibu coba ubah dari kau dari aku. Ya, coba. Dari kau dari saya. Boleh saya, boleh aku. Coba. Bukan kalau kamu menjadi yang marah, sekarang posisinya kita yang marah. Misalnya ibu lagi marah. Nabil itu ibu bilang jangan terlambat lagi. Coba kasih bahasanya. Dari saya. Atau dari ibu. Siapa yang bisa coba? Ini namanya teknik e-message. Jadi kita tuh gak menyalahkan orang terus, tapi kita ngomong apa kita dulu. Apa mau kita coba yang ibu bilang tadi. Nabil, kau ini terlambat terus Nabil. Kamu ini terlambat terus Nabil. Ibu ganti ubah. Nabil, ibu maunya Nabil tidak terlambat lagi. Ya, itu caranya kita ngomong dari kita.
kita dulu, kita menyampaikan apa yang kita mau. Misalnya juga jangan jangan kan udah ibu bilang jangan begini, tapi ibu ganti lagi jadi bahasa pakai I atau pakai saya. Jangan ibu maunya jangan gini. Itu masih beda intonasinya. Jadi coba dipelajari, biasakan kalau kamu mau marah ke adik kamu di rumah, mau marah ke kakak kamu atau mau marah ke orang tua, tapi jangan sampai ya marah-marah ke orang tua urusan ya, orang tua jangan sampai marah-marah. Misalnya ke adik kamu, kau dia misalnya udah aku kasih tahu jangan gini gitu kan, adiknya biasanya kayak gitu, apalagi abang-abang tuh yang tahu berarti pasti ya pernah dia marahin adik ya. Ubah kalimatnya jadi ke kamu dulu. Adek, abang maunya adek jangan ganggu HP abang ya, kasih tahunya kayak gitu daripada kamu marah-marah. Kau ini janganlah main HP aku lagi, habis kuota aku. Nah, nanti kalimatnya ya disalahkan. Oke? Bisa? Semoga yang habis ini marah gak marah lagi. Ya. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Kita akan masuk kepada materi pengamatan jaringan. Apa yang ada yang kita pernah dengar nggak? Apa itu pengamatan jaringan atau IP address? Ada yang sudah pernah dengar? Nah, apa itu IP address? Iya, IP address itu alamat jaringan. Sekarang ibu tanya, kemarin kita sudah mempelajari perangkat jaringan ya. Kita sudah mempelajari perangkat jaringan. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Nah, kemarin kita coba buka. Namanya apa? Sekarang ibu tanya, gimana caranya router ini bisa berkomunikasi dengan ini? Pakai kabel. Kemudian pakai apa lagi? Apakah sudah disambungkan kabel saja dia sudah bisa saling mengirim data? Pakai apa? Oke, pakai komputer. Katanya tadi ibu tanya, ini ibu ada laptop satu, kemudian ini ibu ada lagi laptop satunya. Gimana caranya ibu bisa mengirim file di laptop ini ke laptop ini? Gimana caranya dia berkomunikasi? Menggunakan IP. Ada yang pernah baca apa itu IP address? Kalau ibu tanya misalnya Putri nggak kenal sama Selfie. Bagaimana caranya Putri mau kirim sesuatu ke Selfie? Kenalan dulu. Kalau kenalan pertama kali apa yang ditanya? Apa? Nama. Ya, berarti hal yang paling penting di diri kita adalah nama. Ketika kita mati yang kita tinggalkan adalah nama. Ya. Jadi IP address itu tidak sama seperti nama. Kalau dia tidak saling kenal, ibu manggilnya kayak mana? Ya. Misalnya ibu mau panggil, ibu mau kasih uang nih 10.000 ke Nabil, tapi bukan tahu ini namanya siapa. Ya, kayak mana caranya? Coba ibu tanya, Bre sama bro itu sapaan nggak? Sapaan yang mewakili nama. Ya, jadi IP address itu sama dengan nama. Namanya siapa IP address itu kebetulan? Di sini ibu sebentar. Coba. Namanya siapa IP address nah? Kalau ibu tanya, kamu namanya siapa? Matur, kamu. Iman, kamu. DJ, kamu. Mainan, kamu. Farel, kamu tahu namamu masing-masing kan? Kalau misalnya Farel mau berkomunikasi sama dia, berarti kan manggil teman, bukan ada namanya.
Ya, kalau biasa kalian ketik nama orang tua itu tanda nama, ya. Sekarang ibu nanya, ID address ini nama siapa? Namanya kontaknya. Nama siapa? Ini kalau ibu bilang nama kamu kan nama laptop ibu apa nih? Ya, namanya Asus. Tapi kalau dia nanti udah saling berkomunikasi di dalam jaringan, apakah namanya tetap Asus? Namanya menggunakan IP address. Paham sampai situ? Insya Allah. Yang bahwa Allah itu 99% tuh yakin baru dia pasti. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, nanti kalian itu akan mampu memahami konsep dasar dari IP address, ya. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi IP address atau lebih kita itu IPv4. Dia ada dua jenis, nanti dipelajari berdasarkan kelas-kelasnya. Jadi IP itu pun ada kelas-kelasnya. Seperti nama kalian. Nama kalian ada kelas-kelasnya enggak? Coba ambil nama panjangmu siapa? Nabil, Elia, pertama. Nama Darman? Darman, Anverta. Berarti nama Nabil 3 masuk ke kelas 3. Nama Darman masuk ke kelas 2. Sekarang ibu tanya nama kamu. Oma Fatul, berarti kamu masuknya ke kelas mana itu? Ke kelas 2. Berarti kamu teman sama Darman. Sama namanya 2 sepuluh. Kalau namamu saja itu bisa dibagi kelas-kelas, dan begitu juga dengan ID. Jadi juga udah ada namanya, ya. Nah, perhatikan. Apakah kalian tinggal di perumahan? Ada di sini yang tinggal di perumahan? Ada. Rumah PT ya? Ya, rumah PT ya. Kemudian, mengapa diperlukan pengaturan alamat blok rumah ketika dibuat dalam perumahan? Dia lebih mudah. Dia lebih mudah. Terus, kemudian mengapa rumah masuk ke gang diberi nomor rumah baru? Kemudian lagi mengapa masing-masing itu ada koordinator atau kelas RT-nya biasanya? Atau kita nggak usah ngambil skop besar, kita ngambil skop kecil saja. Contohnya, nah contohnya di dekat PT, dekat perumahan PT kalian ada nomor rumah nggak? Ada. Misalnya nih, ibu mau kasih contoh. Misalnya di sini ada rumah, di sini ada rumah, di sini ada rumah, di sini ada tambah rumah satu lagi. Siapa yang melakukan untuk mengembangkannya? Kedua. Kalau misalnya di sini hilang rumahnya satu, misalnya ya, kebakaran satu hilang. Katakan jalannya juga hilang. Jalannya juga hilang. Ada yang hilang dapat misalnya nih satu rumah kebakaran, apakah jalannya hilang? Jalannya yang hilang ini jalannya masih ada yang hilang nomor rumah. Yang hilang namanya. Jadi jalannya itu masih ada, tapi nomor rumahnya tidak ada. Nanti kita pelajari lebih lanjut tentang apa itu identitasnya, bagaimana analogi ini, bagaimana analogi pengalamatan jalan. Oke. Sekarang saya sekarang silakan jawaban ini dulu ya sebelum kita lanjut. Boleh nanti dicatat yang penting boleh catat di catatannya. Silakan diperhatikan ya. Ini pengalaman tadi contoh animasinya. Apa sih IP address itu?
Pernahkah kalian berpikir bagaimana sih komputer dapat saling terhubung di internet? Contohnya, saat kalian melakukan download file dari server ke komputer kalian. Nah, dalam ilmu jaringan, alamat ini disebut dengan IP address. Lalu, bagaimana sih konsep IP address itu? Jadi, sebenarnya konsep IP address itu sama kayak pengamatan rumah kalian. Setiap komputer memiliki alamatnya masing-masing untuk bisa berkomunikasi dan saling mengirimkan pesan ataupun data. Saat kalian melakukan download file dari server melalui internet, maka komputer harus memiliki alamat. Contohnya gini, setiap komputer memiliki alamat. Seperti saat kalian memesan barang dari online shop ke rumah kalian. Di sistem komputer, sistem pengalamatan ini dinamai IP address atau Internet Protocol Address. IP address ini adalah sebuah tabel numerik yang unik yang memiliki setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Jenis IP address sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Pada kali ini, kita hanya membahas jenis IP address versi 4 yang lebih mudah dipahami. IP address versi 4 terdiri dari 32 bit, terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian network ID dan bagian bus ID. 32 bit dibagi menjadi 4 bagian, setiap bagian terdiri dari 8 bit. Untuk mempermudah pembacaan, bit ini dikonversi menjadi bentuk desimal. IP address versi 4 terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, C, D, dan kelas E. Masing-masing kelasnya memiliki rentang yang berbeda-beda. Kelas A memiliki lebih banyak host, yaitu 3 kali 8 bit atau sama dengan 24 bit. Namun, kelas C memiliki lebih banyak network, yaitu 3 kali 8 bit atau 24 bit. Jadi, penentuan jenis kelas pada IP address versi 4 ini menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah network dan jumlah host. Secara umum, kelas yang sering digunakan adalah IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, dari penjelasan singkat tentang IP address, coba cek komputer kalian saat online. Berapakah IP address-nya dan masuk kelas apa? Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, dari video yang sebentar tadi, siapa yang bisa ambil kesimpulan? Apa itu IP address? Silakan. Ya, alamat untuk Oke. alamat untuk segala perangkat jaringan. Nah, ya. Tadi diibaratkan seperti misalnya pengiriman paket ke rumah. Kalau misalnya kamu tidak ada nomor rumah, kemana paket itu mau diantarkan? Paket itu akan apa? Misalnya kamu nulis nih di akun Shopee kamu tuh alamatnya nggak lengkap, nggak ada nomor rumahnya. Nah, kalau kita ibaratkan tadi boleh kita tengok lagi ya. Nah, tuh. Nah, ini kan kalau sekarang kita tadi kan ada dua untuk bagian IP, ada IP4, ada IP6. Hari ini kita bagiannya khusus IP4 dulu. Karena aku udah pakai IP4 aja. Karena zaman sekarang itu masih banyak digunakan IP4. Walaupun sekarang sudah mulai penuh, ya. Sekarang sudah mulai orang menggunakan perangkat yang IP6. Tapi belum banyak berkembang karena apa? Karena IP6 itu belum banyak perangkat yang menggunakan IP6. Ya, jadi pelajaran. Kalau di IP4, 3 titik perpisahan IP itu kan terbagi, ditulis dari ditangkap oleh 4 titik atau biasanya disebut dengan 4 apa? 4 oktet ya. Jadi tulisannya tuh gini. Jadi penulisan IPv4 itu dia terdiri dari 4 oktet. 4 oktet makanya dia disebut IPv4. Mana yang 4 oktet itu? Nah ini dia dipisahkan oleh titik-titik. Ini oktet 1, ini oktet 2, ini oktet 3, dan ini oktet 4. Sekarang tadi kita sudah mendengar juga
ID. Network ID itu sama dengan nama jalan. Apa? Network ID adalah nama jalan. Host ID adalah nomor rumah. Makanya tadi ibu bilang, kalau rumahnya terbakar atau rumahnya hilang, yang hilang apanya? Nomor rumah. Host ID-nya atau host ID-nya? Host ID-nya. Sampai di sini ngerti? Ini IPv kelas E. Tiga objek pertama sebagai nama jalan, satu objek terakhir sebagai nama rumah. Kalau IP kelas A gimana? Kelas B gimana? Kelas D gimana? Kelas E gimana? Nanti ibu akan bagi kelompok. Jadi nanti kalau kasih kelompok akan ada soalnya di sini. Ibu kasih lembar kerjanya. Di lembar kerja ini nanti akan ada kasus-kasus permasalahan yang akan kalian pecahkan diskusi bersama. Ya, jadi nanti di sini ada yang dulu nanti nggak tahu. Ini kan ada petunjuk penggunaannya. Nanti boleh kalian scan dari handphone, tapi satu kelompok cukup satu handphone saja. Yang lain nanti handphonenya simpan. Satu kelompok satu handphone. Kemudian selain ada video, ada juga materi modulnya yang bisa kalian baca, dibaliskan aja, bisa baca dari handphone. Kemudian ada juga di buku ini nanti ada halaman 155. Jadi masing-masing kelompok nanti boleh mau nengok video aja kah, mau nengok buku aja kah, mau nengok modul aja kah, atau mau nengok semuanya. Bapak yang penting nanti kalian bisa menjawab kasus-kasus yang ada diberikan di sini. Ya, nanti ibu kasih waktunya itu cuma 20 menit itu enggak? Soalnya cuma 4. Ya, soalnya 5 menit kan ya. Tapi apakah kelompoknya kelompok ini? Tentu tidak. Jadi kita main lagi kelompoknya dulu. Iya Bu. Ini kan yang berkelompok. Jangan lah, itu kan dikasih kamu nanti kamu kelompok ibu aja. Biar mungkin gak. Oke, boleh semuanya berdiri dulu. Berdiri buat satu bicara dan saja. Oke, bicaranya itu gabung bersama semua. Lewat ke jalan ini, ke sini, ke sini, tidak sana ya. Itu PT kami. Oke, bisa kan? Ya, lingkaran. Jadi lagi jalannya gini, coba jalan. Nah, naik kiri ya, alur jalannya ya, jangan salah. Bu, barang dari gambar ada. Punya barang Bu. Jalannya gini ya, dan jalannya bisa ya. Nah, jadi nanti ibu kasih dulu, kita kalian di sini biar kalian nanu. Ibu kasih dulu kalian itu sebagai penjual, kalian sebagai penjual buah, ya. Jadi nanti ibu bilang, nanti kalian jalan sambil bilang ini. Kalian bilangnya Plutak Gunting Ea, gitu ya. Plutak Gunting Ea, ya. Kalau siapa? Plutak Gunting Ea, Plutak Gunting Ea. Sampai ibu bilang sampai nanti ibu bilang, ibu tentu salah satu namanya misalnya. Kalau ibu bilang Bang Darman beli buah, ibu bilang yang namanya ibu sebut jawab buah apa Bu? Ya, siapapun namanya saya panggil nanti Erma, ibu beli buah, jawab. Tapi pasti ibu udah bilang Erma, ibu beli buah, semuanya tuh diam berhenti, nggak jawab lagi, ya. Nanti berarti ibu bilang ibu mau beli jeruk. Jeruk ada berapa huruf? 5. Berarti satu kelompok harus nyari 5 teman. Paham? Bisa? Bisa ya? Udah coba. Oke, kemudian jualan langsung mulai ya. Plutak Gunting
Berarti ini kedua ada ini orang-orang yang kalah. Gandeng, rapi, tinggi, kurus, itu ciri-cirinya.
Gimana tuh? Sorry. Silakan Ibu. Masing-masing sudah paham mengidentifikasi ciri-ciri. Jadi nanti kamu mengidentifikasi ciri-ciri kelompok. Maksudnya bukan anggota kelompoknya ya, tapi nama kelompoknya tadi. Misalnya, tadi kelompok Selvi itu IDP kelas C. Apa ciri-ciri kelas C tadi sebutkan? Contohnya tadi beberapa udah disebutkan. Misalnya 3 objek pertama itu sebagai network itu ciri-ciri pertama. Apalagi ciri-ciri kedua? Apalagi ciri-ciri ketiga? Ibu minta masing-masing kelompok 5 ciri-ciri. Bisa? Boleh kamu cari di internet, boleh kamu cari di manapun, boleh kamu cari di buku. Jadi perhatikan dulu nanti kan bisa ngerjainnya. Jadi di sini nanti ada nama kelompok, ya. Terus nama kelompoknya, ciri-ciri kelompoknya tulis di halaman paling belakang. Ya, ciri-ciri kelompoknya. Ciri-ciri IDP 4 apa? Ciri-ciri IDP 3 apa? Gitu ya, bisa ya. Bisa Bu. Boleh cari di internet, boleh cari di buku, boleh cari di mana-mana. Silakan nanti kalau misalnya mau nengok materi video atau modulnya, boleh langsung scan barcode terus tinggal bisa langsung kalian baca di situ. Atau boleh langsung di buku halaman 65. Sekarang waktunya jam 14.16. 20 menit cukup Mak? 20 menit ya. Sampai nanti 30 diskusi ya, itu ada beberapa kesalahan silakan yang dan dibaca ditengok semua materinya di video atau di apanya boleh. Ini buku ada di halaman 1. Ini ada di halaman 1. Kalau nggak salah Scan dulu nih. Oh benar, 155 sama 156. Kurang ya untungnya. Kalau ini Boleh lihat kamera biasanya. ini di mana scan-nya nih? Di mana Bu scan-nya? Buat kamu mau lihat videonya boleh, kamu mau nengok modul juga boleh, tapi itu buat pertanyaan ini terjawab nanti. Atau mungkin nanti Lukman dia mau nengok video lanjutan yang mana boleh. Lukman benar, 36 benar ketemu semuanya kan? Jangan lupa tuliskan ciri-ciri kelompoknya dulu. Nih. Silakan dibaca dulu. Kalau kalian masuk punya soal tidak materi kalian nggak bisa jawab. Tapi kalau kalian materi baik itu dari modul atau dari video atau dari buku, pasti kalian bisa jawab. Ingat konsep yang mulai ibu berikan tadi. Contoh lagi nih yang bisa soalnya. Perhatikan. Misalnya ini ada 2 jalan, ada jalan A, ada jalan B. Ibu udah kasih di sini nomor
Boleh. Boleh kenapa? Jalan. Kalau nggak boleh kenapa? Karena ini namanya jalan A, ini jalan B. Ini di jalan A sudah ada nomor rumahnya 1. Di sini jalan B mau buka nomor rumahnya 1 lagi, boleh atau enggak? Boleh. Karena sampai jalan. Perhatikan itu baru jalan. Kalau ada soal yang tidak dipahami boleh kami ya. Iya Bu. Udah materi dulu. Ini ada yang soalnya
Anaknya apa? Karena dia tidak melakukan caranya berubah. Buat tulis ayatnya 1. Karena membaca ini dari apa? Kayak air putih pasti pasti ada 1, 2, 3, 5. Kalau tulisan itu kan ini bagiannya sama kalau itu tulis ini. Kalau yang atas yang satunya itu makanya harus dibaca dulu makanya ditonton videonya apa-apa misalnya 1 nonton video 1 baca buku ada kendala? Ada kendala? Tapi panduannya apa? Panduannya nah, jadi berapa tulislah? Kalau gambarnya seperti ini, dia berada di satu alamat nggak kira-kira? Berada di satu nama jalan nggak? Kalau beda-beda, dia langsung nyambung ke jalan ini. Kecuali kayak gini, buat gini, misalnya gini, 2, 3, 4, 5, namun kayak gini ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru namanya berbeda jauh, berbeda jalan. Sekarang ibu tanya, ini satu jalan ke mana? Hah? Satu jalan. Yang mana nama jalan? Jalan yang mana? Tengok ini nama jalannya yang mana? Kan tadi ada 2 nama jalan dan alamat rumah. Sekarang nyari di mana? 155 bakal 155. Nah, tuh, berapa dia kalau dimulai dari kelas D yang jadi nama jalannya oktet itu berapa? Nah, oktet 1 sampai oktet 3 berarti kalau kalian bilang dari 1 jalan berarti dia harus sama apanya? Yang pertama nama jalannya, berapa nama jalannya di sini? Sebut. Nama jalannya aja. Ini namanya tadi nama jalan. Ini namanya nomor 2.
Coba cek. Sekarang ada nama jalannya. Sampai mana sebut dulu? Kalau kamu bilang tadi ini dia satu jalan, ya udah terus apa susahnya? Kita bedakan apa? Jadi bisa dibuat? Boleh. Itu kalau dibuat. Ngerti nggak? Sekarang ibu tanya, ini satu jalan nggak? Satu jalan nggak? Berada satu komplek nggak? Ya kan? Sekarang ibu tanya, mana nama jalannya? Nama jalan. Nama jalan. Nah ini nama jalannya. Sekarang ini IP kelas berapa? Kenapa? Karena dimulai dari 109. Dua coba di kalau 100 bukan 2 sampai 2 dia kelas. Sekarang kalian sudah ada perjanjian satu kelas. Kalau kelas D kan bisa diisi namanya nama jalan. Ini berarti di sekitar dunia nama. Sekarang kalian kan kita dikasih jalan berarti berapa nama? Apa nama jalannya? Ini kelas C, oke, kelas C ya. Kelas C tadi lihat panduannya di atas. Ada nama jalan, ada nama nomor rumah. Ya, ada nama jalan, ada nomor rumah. Paham? Nama jalannya kalau kelas C 3 oktet. 3 oktet pertama 1, 2, 3. Kan ini, coba nanti ditonton videonya coba dulu. Kalau dia misalnya kelas A, kalau contohnya kalau kelas C 3 oktet pertama jadi nomor rumah, alamat rumah 1 belakang jadi nomor rumah. Ini alamat 3 nomor 1. Kalau kelas B 2 oktet pertamanya alamat rumah, 2 oktet selanjutnya apa nomor rumah. Kalau dia kelas A 1 oktet pertamanya adalah namanya 3 oktet itu nomor rumah. Sekarang balik lagi yang step ini baru perhatikan nama jalannya yang apa sih? Yang mana yang jadi nama jalannya? Yang nama jalannya yang mana? Dia kan 3 oktet pertamanya nama jalan berarti sampai dia nama jalan dia nomor rumah. Sekarang kita balik ke sini. Artinya nama jalannya ini. Ini kan tadi kalian katakan ini satu komplek. Berarti nama jalannya sama atau tidak? Berarti yang dibedakan apa? Karena dia berada di satu komplek, kan nomor rumahnya hampir sama. Bingung kan ini pakai? Ya pakai ini katanya ke nomor 4. Ini kalau di nomor 4 berarti bingung lagi. Kemana pakai ini? Berarti nomor jalan dari sini. Jadi saya kasih nanti ibu tesnya random lah, tapi harus paham semua ya. Ibu kamu ini perangkatnya. Tapi kita nggak ada hubungan sama itu. Berarti ini enggak. Nah, tanya ini menurut kalian satu mana nama jalannya? Nama jalannya? Nama jalan. Nama jalan.
Udah kan? Udah. Yang buat konsepnya kalian taruh bawah lagi. Ya boleh di bawahnya, boleh di bawahnya. Sekarang sini dulu, ibu tanya. Kalau ibu mau buat di sini titik 100 boleh kalau yang mau main 100. Atau ibu mau mulai dari 2 3 kali sana juga boleh. Sekarang ibu pakai enggak kelihatan kan lebih dari 4 PMPS. Kalau ini rumah. Nah, ini dia satu. Kalau berarti ini langsung 4. Ini langsung 7. Sekarang tentukan jalannya ini. Boleh kira-kira? Boleh ya. Kita batas rumah itu biasanya 255. Jadi kalau mau buat di misalnya 162, 163, kan bilang di 10. Jadi kamu buat di 20. Nanti kamu buat jadi boleh aja. Batasnya boleh sendiri. Tapi ini dia satu kelas. Balik lagi, nomor rumah di oktet keberapa ya? Nah, panduan kelas adalah angka di oktet pertama. Panduan kelas dia keberapa adalah angka di oktet pertama. Nomor rumah di oktet terakhir. Paham dulu. Nah, lanjutkan. Kasih Bu. Siapa ada? Soalnya ini tuh ada ini kan. Ya, kenapa kamu buat di sini di bawah karena lebih 3. Terus dan kenapa ini pada sistem dari berbeda? Udah 4 tahun itu udah jauh lah. Ya sama, analoginya sama ini. Teks lah. Nama jalannya berbeda. Sama beda. Nah, beda jalan juga. Ada kan nama jalannya beda antara di situ? Nah, ini dalam teks ini. Ini masih satu jalan. Soalnya baru buat. Jangan buat aja kamu harus pakai apa kan? Saya mau tanya kenapa kamu yang buat Karena nah, ya pasti kan? Harganya sama. tahu beda. Ya. Bagaimana bilang gue ya? Ya sama konsepnya. Mana nama jalan? Yang itu, yang ini. Sekarang ke rumah di mana? Nama jalan. Ini ibarat buat jalan. Nah, ini bukan jalan masuk di desa. Jadi kalau ini dia harus pakai jalan masuk, apa dia pakai jalan utama? Kalau dia pakai sendiri, jalan di mana? Ada kita jalannya di situ. Kelas berapa? Ini. Tapi dia tahu alamat ini. Kayaknya ada juga. Bahasanya ada ke alamat jalannya. Tapi kasih alasan kenapa dia bilang itu. Tidak sama. Enggak ya, yang bapak-bapak nggak boleh tanya-tanya ibu lagi daun sendiri. Bapak ini tahu nama nomornya. Nomor 3 kontennya sama dengan nomor 2. Perhatikan yang mana jadi. Ini, yang mana yang jadi katakan contoh. Maka ini jangan sudah mulai. Ini jangan masuk ke SPP. Kalau kamu mau buat alamat ini, apakah kamu perlu jalan lain? Tapi jangan. Berapa alamat ini? Boleh alamat? Bisa kan? Ini nomornya. Ini kan satu jalannya. Ya. Dan sebenarnya ini dari jalan. Berarti ini namanya harusnya dia juga beda. Beda. Dikasih alasan yang bawah. Kenapa itu? Ini router Apa itu beda? Ya. Ya, benar. Ini router akan ini yang
Ini kan gambarnya nasi. Ini kan jangan lupa ciri-ciri kelompokmu tulis di halaman paling belakang. Kelompok juga. Ya. Apa ya? Tujuan apa? Coba di sini terakhir. Coba cari sama-sama. Coba dekat sendiri lah kamu. Oh, kalau ketemu dia jadi bisa di mata kamu tujuh sana. Waktunya tinggal. Waktunya tinggal 7 menit lagi ya. 7 menit lagi jam kajian sudah dikumpulkan. Kamu mau apa tadi? Perkata kamu ada. Kamu ada di kelas apa B? Tengok mana B? Nah, yang kamu bilang itu lah ciri-cirinya benar. Aduh, rusak dengan Coba kalau lawat-lawat biar hatinya dingin. Kenapa kamu panggil Revi? Itu kan ada tulisannya di namanya kamu ya. Kalau perlu besok hari ini kamu kuliah kamu kelas IPA kelas C, bagian IPA kelas B. Bagian berapa IPA kelas B? Apa awalnya IPA kelas B? IPA kelas B berapa awal angkanya? Berapa awal angkanya? IPA B.
Coba ya, ditambah ini kan diingat IP kelas A awal angkanya berapa, IP kelas B awal angka berapa, IP kelas C awal angkanya berapa, oke? Oke, mantap. Jadi kalau kita ini man, apa ciri-ciri para tinggi paham? dari 4 orang. Nih, mami, Jadi nomor kita mami, kan enggak ingat tapi Jadi kamu, nanti kita bakalan kelompok. bu, jadi kamu kan bu? Ada di belakang. Kamu tahu? Itu Oke, waktunya 2 menit lagi. ciri-cirinya kan? Kamu IP kelas berapa? C. Nah, coba tengok di buku halaman 156. Jadi kamu. Ya, ciri-ciri kelompok itu nama kelompokmu, bukan ciri-ciri kawan-kawanmu. Nama kelompokmu tadi kelas berapa? Kamu kelas berapa? C. Itu C. A, B, C, D, E, F, Aduh, nggak bisa itu. D, E. Astagfirullahaladzim. Ini lah ciri-cirinya, dimulai dia dari angka berapa? Aduh, bu, kami. Itu yang itulah ini kan seleksi kan. Ini yang mana? Ini Dah, oke, yuk, Bu. Nanti menit lagi. Nah, ini dikasih ya. Ini berapa ini kamu buat di sini sama kayak nomor lagi. Jadi kenal kan alamatnya sama kayak tadi. Dah, yuk buku yang udah ya. Dah, buka udah ya. Ibu hitung sampai. Hitung sampai 5 ya. Jangan sampai jangan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada dari yang kenal. Halo, udah ada yang kenal dengan ciri-ciri kelasnya? Sudah. Sudah. Sekarang ibu mau coba kelas A, temukan ciri-cirimu. Berdiri
Ayo. Nah, dengerin. Kelas A. Ciri-ciri kelas A. Panjang net ID 8 bit, panjang kelas ID 28 bit, bit pertama 0 sampai 127, jumlah 126 kelas A, dalam kurung 0 dan 127 dicadangkan. Deskripsi diberikan untuk jaringan dengan jumlah watts yang besar. Dan kelas A digunakan untuk jaringan yang besar, sangat besar. Angkanya dimulai berapa? 0 sampai 127. Ya, cukup diingat dua itu aja. 0 sampai 127 sama deskripsinya tadi untuk jaringan yang besar. Ulangi, Nabil. Kelas A angkanya berapa sampai berapa? 0,127. Dimas, kelas A angkanya berapa sampai berapa awalannya? Selvi, kelas A berapa sampai berapa angkanya? Lukman, berapa? Oke, saya. Oke. Sekarang kelas B, coba sebutkan angkanya saja dan angka depannya berapa sampai berapa sama deskripsinya untuk apa? Coba ya. Angka pertamanya. Pertama 128 sampai 191. Deskripsi dialokasikan untuk jaringan jumlah besar dan cepat. Coba dengerin kelas B berapa sampai berapa tadi? Jangan ribut lagi lah. 168 sampai 128 sampai 128 sampai 191. Rais, kelas B sampai berapa ini? 100. Putri, kelas B. Oke. Sekarang perwakilan kelompok 3, coba sebutkan ciri-cirinya. Bit pertama 110, panjang net ID 24 bit, panjang watts ID 8 bit. Langsung ini aja, langsung deskripsi aja. Awal angka awal sama deskripsi yang apa? Pertama 192 sampai 193. Ini menggunakan untuk jaringan. Kelas B, awal angkanya berapa? 192 Sampai 223. Kelas B berapa? Kelas D, angkanya disebutkan. Definisialnya 224 sampai 247. Berapa kelas D? 224 sampai 227. Kelas 5 kelas E. Berapa? 240 sampai Berapa kelas E nak? 248. Oke, satu perwakilan lagi. Perwakilan satu kelompok yang tes siapa yang mau? Satu orang kasih ya. Cara mainnya nanti aku kasih satu IP,
Dan mundur. Anak kancing. Ganti anggota, satu orang lagi ganti. Cepat. Oke, tepuk ya. Kalau tepuk tangan, oke, ibu sebut tapi dari belakang ke depan ya. Ya, Bu. Dari belakang ke depan ya. 5, 10, 10, Udah, karena keterbatasan waktu kita sudah mau selesai. Ini nanti ada tugas, silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Dibagikan, silakan dijawab aja di rumah. Karena waktu kita ada besok pertemuan selanjutnya kita bahas yang ini ya. Oke. Ini apa jawab ya? Oke, nanti jawab masing-masing di rumah. Sekarang kita sudahi pembelajaran kita. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas dulu soal itu. Kemudian kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara memasukkan IP ke dalam komputer. Ya, jadi pertemuan berikutnya hari apa lagi sama Ibu? Hari Selasa.
Dua. Apa kita ya nak? Baca. Mana semuanya tadi? Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Kepada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Nanti yang muslim ingat apa? Sholat asar dulu baru pulang ya. Sebelum kalian pulang, sholat dulu kan kita mulai jam 4 ya. Silakan kembali ke kelasnya, ambil barang-barangnya. Silakan sholat menuju musola ya. Boleh kenapa bukan kita kan? Itu apa?